Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad al-immah wal mahdiin. Salim tasliman katsira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan menelaah kitab Aqaidul Islam. Pada bagian kali ini kita akan menelaah tentang bagian upaya yang celaka. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, bal qalu adghasu ahlamin waliftarahu bal huwa sya'irun wal ya'tina bi ayatin bima arsilal awwalun. Bahkan mereka berkata mimpi-mimpi yang kalut, bahkan diada-adakan, tetapi dia sendiri seorang penyair. Maka hendaknya ia mendatangkan kepada kita suatu mukjizat sebagaimana rasul-rasul yang telah lalu diutus. Al-Anbiya 21 ayat 5. Kenyataan ini diulang oleh orang-orang yang tidak beriman kepada kerajaan langit dan mendustakan utusan-utusan Allah pada setiap zaman. Mereka mengulanginya pada setiap risalah seolah-olah mereka mewasiatkannya supaya mengulanginya. Ia adalah suatu upaya yang mencelakakan mereka untuk membuktikan bahwa mimpi orang-orang mukmin hanyalah mimpi-mimpi yang kalut. Ia berdusta kepada Allah dan memfitnah ru'yah adalah kedustaan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilaihi syai'un wa man qala sa'unzila misla ma unzila ma anzalallah walau tara idz zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aidihim akhriju anfusakum al yauma tujzauna adabul huni bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun." Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan terhadap Allah atau yang berkata, "Telah diwahyukan kepadaku," padahal tidak ada sesuatu pun yang diwahyukan kepadanya. Dan orang yang berkata, "Saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah." Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, "Keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu telah mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah." Al-An'am ayat 93. Ia ru'yah adalah urusan Allah yang besar. Tetapi mereka yang bermasalah ru'yah itu perkara remeh. Mereka dengan mudah mengada-adakan ru'yah untuk mendustakan dan menentang khalifah Allah pada zaman mereka. Mereka dalam upaya terdesak untuk mencemarkan kesaksian Allah di depan orang-orang mukmin. Dan pada masa yang sama, mereka mengatakan mereka tidak percaya kepada ru'yah karena ia adalah dalil
yang menentukan khalifah Allah di buminya. Dan ini membukakan secara jahat mereka, dan mereka mencoba untuk melarikan diri dari mengakui beribu-ribu ru'yah yang jelas dan sesuai dengan nas yang menentukan khalifah Allah. Dan melihat sejumlah manusia menolak dari bersekongkol dengan kedustaan. Dan orang-orang yang bermasalah itu juga, apabila mereka berdusta dan mengada-adakan ru'yah mereka, dan mengada-adakan ru'yah, mereka tidak dapat melihat kembali urusan ini, yang telah begitu terbuka dan menjadi sangat mudah setelah Adam alaihissalam. Karena terdapat nas dari khalifah terdahulu. Ia adalah nas ilahi. Maka nas Allah atas khalifahnya pada ru'yah semestinya menepatinya dan tidak menyalahinya. Dengan itu semua ru'yah yang diada-adakan secara dusta dan secara palsu, serta menyalahi nas khalifah sebelumnya, jelas-jelas telah berdusta terhadap Allah. Rujukan 11. Pada umumnya mereka mau mencapai hasil dari pendustaan ini, yaitu mereka mencemarkan ru'yah secara umum dan kepentingannya. Seolah-olah mereka mengatakan bahwa ru'yah mereka palsu, mengecam ru'yah orang-orang mukmin, dan menggugurkan kewibawaan ru'yah orang-orang mukmin, yaitu mereka mencoba atau mau mencemarkan kerajaan langit melalui fitnah pada kerajaan langit, yaitu dengan cara dan niat yang jahat dan fitnah kesaitanan. Mereka ingin mengatakan bahwa berita yang datang dari kerajaan langit saling bertentangan. Oleh sebab itu patut digugurkan. Ini bermakna mereka berkeyakinan ru'yah-ru'yah adalah batil dari awal lagi. Dan mereka pada asalnya tidak menghargai dan tidak mengakuinya. Orang yang percaya bahwa ru'yah itu dari kerajaan langit dan ia adalah kalam Allah, mengetahuinya dengan yakin dan pasti bahwa ia ru'yah mengalir pada satu arah dan menunjukkan kepada hakikat yang satu. Karena ia adalah kata-kata Allah, dan dengan itu sebenarnya tidak ada pertentangan padanya. Ya, memang ada pertentangan di antara ru'yah yang sebenarnya dengan ru'yah yang dusta. Hayalan dan ru'yah bodoh, gangguan syaitan yang ada, yang pada awalnya bertujuan untuk mencemarkan ru'yah orang-orang mukmin, kemudian mencemarkan kerajaan langit, dan akhirnya ditamatkan dengan mendustakan kata-kata Al-Quran. Bagaimana firman Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu laula unzila alaihi ayatum mir rabbih. Qul innamal ayatu indallah innama ana nadhirum mubin. Awalam yakfihim ana anzalna alaikal kitab yutla alaihim inna fi dzalika la rahmatu wa dzikra liqaumi yu'minun. Qul kafa billahi baini wa bainakum syahida ya'lamu ma fis samawati wal ard walladzina amanu bil batili wa kafaru billahi ulaika humul khasirun. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya mukjizat itu terserah kepada Allah, dan sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan yang nyata.
Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya kami telah menurunkan kepadamu Alkitab, sedang dia membacakan kepada mereka. Sungguhnya di dalamnya terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dan kamu. Dia mengetahui apa yang di langit dan di bumi, dan orang-orang yang percaya kepada yang batil dan ingkar kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi. Al-Ankabut 50-52. Bahkan mendustakan kenyataan yang ditulis sejarahnya dengan kesaksian Allah bagi orang-orang yang beriman dengan Isa alaihissalam, dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan Ali alaihissalam, dan dengan Al-Hasan dan Al-Husain alaihissalam, dan dengan para imam seterusnya. Secara umum, perkara ini menjelaskan cara akhir pada orang-orang yang mendustakan itu. Seperti yang dinyatakan sebelum ini bahwa tidak perlu memberi perhatian kepada ru'yah yang didakwa oleh seseorang yang menafikan khalifah Allah di buminya. Karena apa yang benar secara syar'i adalah didatangkan sebagai dalil yang ditentukan, bukannya dalil itu menentang atau menafikan nas syar'i dari khalifah terdahulu, khalifah sebelumnya. Bagian selanjutnya adalah orang-orang bodoh meremehkan mimpi atau ru'yah orang-orang bijak. Bismillahirrahmanirrahim. Mimpi atau ru'yah dalam agama Allah merupakan salah satu jalan wahyu. Dan ru'yah dibagi kepada ru'yah dalam tidur dan ru'yah ketika jaga, atau disebut irfan atau ma'rifah pada manusia dengan kasyaf ketika terjaga atau wahyu. Dalam kata lain, orang yang dibukakan penutup darinya. Lalu dia melihat apa yang tidak dilihat manusia. Duanya merupakan bentuk berhubungan di antara manusia dan alam-alam tinggi. Dan wahyu nabi-nabi disempurnakan dengan kedua cara ini. Ia sama saja ru'yah masa waktu tidur atau ru'yah ketika terjaga. Yang tetap kekal untuk dipertimbangkan pada ru'yah, yakni menentukan kehendak atau keadaan ru'yah. Maka ru'yah bisa dalam bentuk wahyu langsung dari Allah, dari belakang hijab, atau dalam bentuk wahyu dari Rasulullah yang diutus oleh Allah. Dan mungkin yang diutus ini malaikat utama seperti Jibril atau salah satu dari malaikat utusan malaikat untuk ru'yah, atau dari roh-roh para nabi terdahulu alaihissalam. Begitu juga inti ru'yah itu terbatas pada adakah ru'yah ini dalam bentuk penyampaian wahyu seperti halnya dengan para nabi dan wasi, atau apakah ia kesaksian ilahiyah pada manusia seperti halnya orang-orang mukallaf diberikan iman melalui para nabi dan rasul-rasul, manakala Allah Subhanahu wa taala menyaksikan mereka, atau berita urusan gaib yang berlaku setelah beberapa waktu seperti halnya dengan nabi-nabi dan bukan nabi-nabi. Upaya sebagian orang yang bodoh untuk menyepelekan ru'yah yang disaksikan Allah untuk khalifah Allah di buminya adalah dengan mengingkari wahyu Allah dan menafikan kesaksian Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia telah ingkar dengan Al-Quran yang dikemukakan oleh Allah pada dirinya sendiri, sebagaimana disaksikan
kepada semua manusia, dan apakah terdapat satu cara atau perantara yang menghubungkan antara Allah dengan seluruh manusia yang lebih jelas dari ru'yah yang diejek oleh orang-orang yang bodoh ini. Ru'yah yang menyaksikan pembuktian khalifah Allah di buminya adalah ibarat dari kalam Allah, wahyu Allah, saksian, dan nas Allah. Barang siapa yang meremehkan nas Allah, kesaksian Allah, dan wahyu Allah untuk memenuhi kesenangan dan keinginan hati mana yang bisa digambarkan. Selain itu, pada hakikatnya telah kafir kepada Allah, dan apa yang dituntut dari iman hanyalah beriman pada zahir. Jika tidak, apakah siapa yang meremehkan dengan kata-kata manusia, dengan mengejek-ejeknya, bisa dianggap dan disifatkan dia telah beriman dengan manusia ini, atau sekurang-kurangnya patut dihormati, atau apakah keingkarannya dengan menyepelekan itu adalah satu penghinaan dari kata-katanya. Begitu juga siapa yang menghina ru'yah dan Allah telah berikan kesaksian kepada khalifahnya di buminya, lalu mereka memandang hina kalam Allah yang diwahyukan kepada hamba-hambanya dengan ru'yah secara langsung dari Allah yang Maha Suci, atau di perantaraan malaikat dan roh-roh, dan dengannya mereka telah membenarkan kekafiran mereka dan roh-roh mereka kepada Allah. Jadi mereka tidak merasa malu dengan penghinaan terhadap kalam Allah, dan telah mentertawakan dari atas mimbar dan di depan orang banyak. Dan malangnya siapa yang tidak menafikan mereka, maka mereka adalah salah seorang dari mereka dan percaya dengan kesesatan mereka. Firman Allah, "Qul kafa billahi baini wa bainakum syahida. Ya'lamu ma fis samawati wal ard walladzina amanu bil batili wa kafaru billahi ulaika humul khasirun." Katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu. Dia mengetahui apa yang di langit dan di bumi, dan orang-orang yang percaya kepada yang batil dan ingkar kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi. Al-Ankabut ayat 52. Jika kesaksian Allah pada khalifahnya terhadap hamba-hambanya dengan wahyu dalam satu ru'yah, dan ia adalah batil di dalam ayat yang sama dengan kesaksian Allah, katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu, dan orang-orang yang percaya kepada yang batil. Bukankah jelas bahwa yang batil adalah mereka yang menghina ru'yah, dan dengan itu mereka telah menghina kesaksian Allah. Maka bacakanlah penjelasan Allah kepada orang-orang yang mendengarkan mereka dan menerima ucapan mereka, serta menghina ru'yah dengan menjadi kesaksian Allah kepada khalifahnya di buminya, dan orang-orang yang percaya kepada yang batil dan ingkar kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi. Kemudian ambillah pelajaran dari ayat-ayat Allah sebelum ayat ini di dalam surat Al-Ankabut. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya mukjizat-mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu terserah kepada Allah. Dan sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan yang nyata. Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya kami telah menurunkan kepadamu Alkitab, sedang dia membacakan kepada mereka? Sungguhnya di dalamnya terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu, dan mengetahui apa yang di langit dan di bumi.
Dan Allah dan orang-orang yang percaya kepada yang batil dan ingkar kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi. Ulama sesat yang menghadapi para nabi selalu mengatakan perkataan yang sama. Kami tidak beriman melainkan dibawakan mukjizat kebendaan. Tetapi mereka inginkan yang menarik dan semua dari mereka inginkan penglihatan ru'yah tertentu dan tidak menerima kesaksian orang-orang yang beriman yang melihatnya. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya mukjizat-mukjizat dari Tuhannya? Al-Quran menjawab, katakanlah sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu terserah pada Allah. Dan sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan yang nyata. Yaitu mukjizat-mukjizat yang diturunkan Allah adalah yang mereka inginkan. Bila mereka menginginkannya, dan bagaimana yang mereka inginkan itu sesuai dengan kebijaksanaan dan keadilan, karena ia tidak dapat memaksa seseorang untuk beriman. Dengan itu tidak berlaku paksaan atas iman mereka, tetapi untuk menambahkan keyakinan dan menguatkan kebenaran. Mereka pada dasarnya beriman, dan sekiranya mereka tidak beriman atau kufur dan tidak bersyukur, ia adalah karena dari mukjizat-mukjizat yang bisa ditafsirkan untuk memastikan ruang untuk beriman kepada yang gaib. Firman Allah, "Walamma ja'ahumul haqqu min indina qalu laula utiya mislama utiya Musa awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl qalu sihrani tadara wa qalu inna bikulli kafirun." Maka pada saat datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya seperti yang telah diturunkan, diberikan kepada Musa terdahulu. Dan bukankah mereka telah ingkar juga kepada apa yang telah diberikan kepada Musa terdahulu? Mereka dahulu berkata, Musa dan Harun adalah dua ahli sihir yang bantu-membantu. Dan mereka juga berkata, sesungguhnya kami tidak mempercayai masing-masing dari mereka itu. Quran Surat Al-Qasas ayat 48. Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya kami telah menurunkan kepadamu Alkitab, sedang ia membacakan kepada mereka, sesungguhnya di dalamnya terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Yaitu mengapa mereka meminta mukjizat-mukjizat. Bukankah cukup dengan kitab Allah, ilmu dan hikmah yang didatangkan kepada mereka, wahai Muhammad? Dan yang Allah turunkan adalah rahmat untuk mereka agar mereka mengambil peringatan. Katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dan kamu. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan orang-orang yang percaya kepada yang batil dan ingkar kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi. Ini bermakna bahwa semua permintaan yang dikemukakan dalam ayat di atas adalah mukjizat kebendaan yang menarik atau memaksa. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya mukjizat-mukjizat dari Tuhannya, serta ayat ilmiah yang Allah telah berikan sebagai rahmatnya kepada kamu. Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya kami telah menurunkan kepadamu Alkitab, sedang mereka membacakan kepadanya. Tetapi ia adalah sebagai tambahan atas apa yang telah didatangkan kepada kamu oleh utusan sebagai dasar untuk permulaan. Dan ia adalah kesaksian Allah kepada Anda,
dengan wahyu dalam bentuk ru'yah atau kasyaf. Katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dan kamu. Allah adalah saksi atas segala sesuatu dan atas amalan hamba-hambanya. Dialah saksi kepada kamu. Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, bukannya untuk syaitan. Sebagai penguasa ke atas kerajaan malakutnya, di mana orang-orang bodoh dari syaitan berusaha untuk mengelirukan, menyalahkan ru'yah-ru'yah dari malakut. Dia mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Berhati-hatilah wahai manusia, ru'yah dari kerajaan malakut. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda kerajaan langit dan bumi agar dia termasuk orang yang yakin. Al-An'am 75. Dan kerajaan malakut itu adalah kerajaan Allah. Katakanlah, siapa yang di tangannya kerajaan malakut atas segala sesuatu, sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya. Jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 88. Syaitan itu tidak mempunyai kuasa atas kerajaan Allah. Maka Maha Suci Allah yang di tangannya kerajaan malakut atas segala sesuatu dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Yasin ayat 83. Janganlah kamu terperdaya dengan kebatilan, walaupun menyerupai Rasulullah SAW dan ditinggikan mimbar Rasul atau mimbar Husain. Dan orang-orang yang percaya kepada yang batil dan ingkar kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi. Tidakkah Rasul Muhammad SAW kabarkan kepada Anda, mereka bersetubuh di atas mimbar baginda seumpama kera-kera? Apabila telah bersetubuh di atas mimbar Muhammad SAW, dia adalah sebaik-baik ciptaan kejadian Allah seumpama kera-kera. Apakah kamu pikir mereka tidak bersetubuh pada hari ini di atas mimbar Al-Husain seumpama kera-kera? Firman Allah, dan ingatlah ketika kami katakan kepadamu, sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Dan kami tidak menjadikan ru'yah atau mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi manusia. Dan begitu pula pohon kayu yang terkutuk dalam Al-Quran. Dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka. Al-Isra ayat 60. Al-Husain alaihissalam telah difatwakan sesat dari atas mimbar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyesatkan manusia dan menjadikan mereka memerangi Al-Husain. Apakah kamu sangka bahwa rekan-rekan mereka hari ini tidak memfatwakan sesat pada Al-Mahdi alaihissalam dari mimbar Al-Husain alaihissalam dan menyesatkan manusia dan membuat mereka memerangi Al-Mahdi? Berhati-hatilah dengan rahmat Allah. Berhati-hatilah dengan membaca dan belajar. Jangan biarkan seorang pun menipu Anda dan Anda diserang sekali lagi. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran dari mana didatangkan kepada Anda dan kemana mereka yang bodoh itu mau bawa Anda? Orang-orang yang memukul-mukul pada waktu malam, memperbodoh-bodohkan ru'yah, memperbodoh-bodohkan kerajaan langit. Mengapa kamu tidak mengambil iktibar dan katakan kepada mereka, Al-Quran yang ada di tangan kita ini adalah firman Allah di dalamnya. Ia memberikan kesaksian kepada khalifahnya di kalangan manusia dan dengan nas ke atasnya.
Wa arsalnaka lin-nasi rasulan wa kafa billahi syahida. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia dan cukuplah Allah menjadi saksi. An-Nisa 79. Bagaimana Allah menjadi saksi kepada manusia biasa, mereka yang beriman, yang kafir, yang soleh, dan yang jahat? Bukan kamukah dengan wahyu? Dan jalan mana lagi yang terbuka bagi wahyu antara Allah dengan manusia biasa dari ru'yah? Walhamdulillahirabbil alamin.